Dari Kak Sinta Malang. Untuk anak usia 10 tahun, apa yang bisa menggantikan selain gadget? Nah, ini yang sebetulnya poin yang di topik tadi ya Bunda Maya ya, di PJJ ini. Satu, pahami bahwa ini adalah masa darurat sipil. Jadi yang disampaikan oleh Bunda tadi siapa? Yang dari UI itu di masa normal. Tapi kalau ini kan masa anormal, maka hukum masa darurat sipil itu dilonggarkan semuanya. Ya, kalau menurut Dokter Tiara, kalau di masa longgar itu 2 jam, maka di masa pandemi ini, kalau di keluarga kami ditambah 5 jam di luar jam pelajaran dia. Tapi tetap dihitung dengan dikasih batas. Misalkan seperti ini, jam 6 sampai jam 9, pilih deh kamu 1 jam mau jam mana. Jam 9 sampai jam 12 1 jam, pilih di luar jam pelajaran. Itu yang pertama. Ya, pahami dulu. Yang kedua, ibu sudah malas menggali permainan kuno. Kalau di rumah saya pakai kertas ya, dibikin kayak bola. Halo Kak Sinyo, suaranya menghilang. Kita tunggu Ibu, sinyal sepertinya. Suaranya hilang. Ya, minta maaf terputus lagi. Saya ulang ya tadi. Jadi contoh yang tadi yang simple-simple. Misalnya ini diuel-uel, terus ambil tong sampah. Dek, ayo main memasukkan bola kertas ini. Kalau misalnya yang paling banyak dapat es krim. Itu anak saya hampir 2 jam main kayak gitu. Itu yang simple-simple. Dan Bunda masih ingat dulu permainan ya kayak dari stick ini atau misalkan dari ini bisa atau stick stick es krim atau mungkin korek api. Kemudian dibikin ikan-ikan. Nah, Dek, ini ikan menghadap utara. Coba pindah 3 jadi menghadap selatan. Itu permainan yang simple ya. Nah, kalau misalkan Bunda ada uang, itu bisa menggunakan permainan edukatif. Contohnya bisa bedok atau ini penguin yang dia itu kapal taruh di tengah terus nanti kita kayak main catur. Nah kayak gitu itu menggunakan teknologi. Nah, monggo itu sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga. Yang jelas ada waktunya atau tidak. Itu yang paling penting. Kenapa? Bapak Ibu sudah punya konsep. Misalnya nih Bunda Maya bangun tidur, sholat tahajud, terus sholat subuh, terus bikin teh suami, bikin sarapan anak-anak sudah terkonsep. Sekarang bayangkan bunda-bunda jadi anak SD, anak TK. Apalagi di masa pandemi, nggak bisa terus kamu suruh main sendiri, nggak bisa. Kita yang harus membuatkan program, kita yang harus membuatkan proyek. Seperti itu ya Bunda. Jadi kita yang membikinkan proyek. Contohnya kalau di rumah saya, Dek, boleh pegang gadget, minta maaf, kamarnya dibersihin dulu. Belum bisa seperti ini caranya. Atau depan disapu-sapu dulu, seperti itu. Jadi kita yang membuatkan konsepnya, membuatkan programnya, nggak bisa dilepas begitu saja. Ya, tadi Bunda siapa tadi ya, Bunda Rini ya, bukan Bunda Sri Yuniarti, bukan sudah ya, Bunda Sinta ya.
Kita lanjut ke Ustadz Yusuf Mansur. Masya Allah, ini ada Ustadz Yusuf Mansur, ya Allah. Ustadz Yusuf Mansur ikut ya. Iya, Ustadz Yusuf Mansur ya. Mohon sarannya untuk pendampingan yang baik remaja, ya minta maaf. Kalau untuk remaja berarti adolescence itu usia SMP SMA itu seperti layang-layang ayah bunda. Jadi tahu layang-layang ya, pernah main layang-layang ya. Jadi kalau pas anginnya besar kita ulur. Kalau pas dia kekurangan angin kita tarik. Nah, jadi usianya antara 10 sampai 15. Nah, bagaimana mencobanya? Kita coba. Contohnya misalkan anak saya misalnya, Dek, ini HP boleh dipegang 3 hari, 2 hari bebas. Dia, ah, bebas? Oh, bebas, terserah, terserah. Nggak ada aturan, ya bebas terserah, nggak ada aturan. Ayah bunda mau tahu di hari ketiga, ketika sudah 2 hari, dia tidak sholat ke masjid subuh. Sholat tepat waktu, tapi nggak ke masjid. Mau tahu cara ngulasnya? Saya bilangnya seperti ini. Nah, ini HP harganya berapa? 1,5 juta ya. Hanya gara-gara HP ini, kamu tidak sholat subuh ke masjid. Pertanyaannya, jika oleh Allah kamu diberi emas sebesar gunung Uhud, perempuan yang cantik-cantik jumlahnya banyak, kamu nggak sekedar mungkin nggak sekedar malas sholat subuh ke masjid, bahkan mungkin bisa sampai murtad. Gimana? Masih ingin ikut peraturan keluarga atau ingin mencoba lagi mandiri? Nah seperti itu Bunda. Jadi di usia SMP SMA kita mulai kasih kepercayaan karena pada dasarnya tadi sebetulnya mereka sudah mau masuk tahap akil balik atau dewasa. Tapi karena belum mandiri kita nanti kasih kesempatan ya. Jadi anak-anak mah atau pah, boleh nggak aku, atau ini anak yatim ya misalkan, boleh nggak aku main motor? Sebentar sebentar. Kamu kakinya udah sampai belum? Wah, udah sampai ya. Kita coba ya. Dari sini ke sana dulu sebentar. Oke. Nah, kalau sudah jalan, nggak boleh ke jalan raya. Kenapa? Kamu belum punya SIM. Tapi kalau cuma sekedar di parkiran sini sana boleh. Nah, seperti itu Bunda. Jadi butuh proses. Nah, proses ini rumusnya step by step, selangkah demi selangkah dan waktu. Jadi step by step plus waktu, sabar. Proses tiap anak bisa berbeda. Saya kasih contoh. Untuk menaruh sandal ke tempatnya, anak bungsu saya yang perempuan itu butuh waktu 2 minggu. Sudah bisa dia, Dek, taruh sandal di tempatnya, Dek, taruh sandal di tempatnya. Itu anak bungsu saya, perempuan namanya Kaisa waktu itu. Anak sulung saya, skill yang sama itu butuh waktu 3 tahun. Jadi Bapak Ibu jangan membanding-bandingkan anak. Membandingkan boleh, membandingkan itu keniscayaan, tapi membanding-bandingkan itu menghina. Kalau membandingkan boleh, misalkan Dek, mestinya di usia 10 tahun itu anak-anak sudah bisa seperti ini, itu membandingkan. Tapi kalau wah itu loh tetangga aja udah bisa, mosok nggak bisa, itu membanding-bandingkan, itu menghinakan, menyakiti perasaan dia. Jadi seperti itu ya untuk anak SMP, diberi kesempatan dan prosesnya bermacam-macam. Ya, dari Kak Wawang. Kak Sinyo mau tanya gimana kalau saya dan pasangan punya perbedaan cara mendidik anak. Saya terbuka dengan anak soal apapun termasuk keuangan, suami saya tidak. Nah, inilah gunanya nanti Bunda Maya membuka kelas pranikah. Kenapa? Banyak orang nikah tapi dia buta sama pasangannya sendiri. Mestinya sebelum nikah, masing-masing itu memahami karakter laki-laki dan perempuan dengan baik. Minimal sudah memahami dasar-dasarnya pernikahan. Oh, laki-laki itu seperti ini. Oh, perempuan seperti ini. Contohnya, melihat warna, kalau perempuan itu spektrum warnanya bisa sampai mungkin 30-an warna ya. Ada yang namanya magenta, navy, pokoknya saya pusing ya. Kalau laki-laki minta maaf warnanya ya dasar hijau, hitam, seperti itu. Jadi ketika kita memahami ini, maka nanti
pernikahan kita akan harmonis. Kenapa? Misalkan nih, kalau ke mall minta maaf, saya mending ke lantai dasar sama anak-anak. Saya nggak mau mengikuti istri saya. Kenapa? Perempuan itu kalau membandingkan harga, 3 lantai dijabanin ya. Dan akhir ujung-ujungnya nggak jadi belanja. Cuma membandingkan harga dan spesifikasinya. Ini bagus sih, harganya kok agak mahal. Ini terus itu. Kalau laki-laki kan, diskon ini sudah beli ya, seperti itu. Nah, Bunda ya, ini kan yang Bunda yang tanya perempuannya misalkan. Itu harus memahami karakter laki-laki itu apa. Mau tahu karakter laki-laki, minta maaf ya. Bapak-bapak saya buka nggak boleh marah ya. Supaya tahu ya. Jadi bunda-bunda, kalau memahami laki-laki itu, laki-laki adalah anak-anak yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Ini ada yang dibuka ya. Kak Ilyas mungkin ditutup dulu karena mendengung. Ya. Nah, apa itu anak-anak terperangkap dalam tubuh orang dewasa? Oke, kita lihat. Anak-anak apa? Satu, egoisnya tinggi. Dia adalah raja segala raja. Jadi para istri minta maaf, jangan jadi raja kedua. Kalau bunda-bunda jadi raja kedua, hancur mahligai rumah tangga itu. Jadilah Perdana Menteri yang baik. Walaupun minta maaf, suami kita mungkin lulusan mungkin SMA atau S1, sementara kita mungkin profesor doktor. Dilihat, itu suami saya ganti oli kok salah. Bunda ngasih taunya, ganti oli kok gitu salah. Tersinggung beliau raja. Mestinya jadi Perdana Menteri yang baik. Bang, minta maaf, kemarin saya baca kok kayaknya seperti ini ya. Jadi seakan-akan beliau raja yang pandai, padahal yang pandai adalah Perdana Menteri. Yang kedua, anak-anak apa? Kalau salah nggak mau minta maaf, itulah laki-laki. Jangankan suaminya bunda-bunda, Rasulullah loh butuh waktu berapa? Hampir 10 bulan ketika Aisyah 10 minggu atau 10 bulan, saya lupa ya. Agak lama gitu ya. Ketika Ummu Aisyah waktu itu difitnah hampir 10 bulannya seperti itu. Itu Rasulullah. Kita. Jadi ketika di rumah tangga itu terjadi keributan, maka kuncinya adalah perempuan. Bunda yang minta maaf dulu. Saya jamin segera selesai. Walaupun yang salah suaminya. Ribut, bunda langsung, Pak, aku minta maaf ya. Aku yang salah. Suaminya, aku yang salah. Aku juga minta maaf. Selesai kan? Tapi kok bunda, tak tunggu kamu minta maaf, keburu keluar jamurnya bunda-bunda, nanti bunda panen jamur digoreng. Nah, yang ketiga, anak-anak apa? Suka main-main, itulah ya laki-laki ya seperti itu, main-main seumur hidupnya. Sepak bola, mancing, motor gede, kalau punya mobil, ya laki-laki kalau punya mobil tuh ganti pelek, ganti spion, ganti ini. Perempuan kalau punya mobil, saya jamin pakai rusak bengkel, pakai rusak bengkel. Saya kalau dijemput panitia, ya pemilik mobilnya perempuan, maaf ya Kak Sinyo, berantakan itulah perempuan. Yang keempat, yang terakhir, anak-anak apa? Suka mencoba-coba, itulah laki-laki, bunda. Suka mencoba-coba termasuk seks. Coba lihat anak-anak itu kalau masuk rumah kan pegang ini, pegang itu. Udah laki-laki. Laki-laki jarang di tempat satu kerja yang sama itu jarang ya. Bunda, itu lagi musim ake. Aku mau jual ake. Ada musim janda. Janda ada lubangnya. Aku pengen jual itu. Itulah laki-laki. Coba kalau perempuan ya minta maaf. Disuruh ngelinting rokok ya. Di pabrik itu sampai keubanan ya tahan. Nah, karakter ini yang dipahami Bunda. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ketika Bunda menemui masalah dalam cara mendidik anak, Bunda jangan apa-apa nih lo nggak takut, sudah ikut parentenya Kak Sinyo, parentenya Ustadz Bendi, parentenya macam-macam, mau tersinggung beliau.
nggak bisa. Jadi contohnya seperti ini, Pak. Ini ada tentang berita tentang LGBT. Ngeri, Pak. Ini mah ini menurut Kak Seto ini seperti ini ya, seperti itu. Datangkan ahlinya. Kenapa? Supaya beliau percaya. Seperti itu ya, Bunda Wawang. Ya.